Masih kuat saudara? Ini hari ini sesi MMA ya. Bukan mertua menantu akur, mertua menantu anak. Saya sebentar aja ya supaya mantunya bisa cerita juga saudara. Saya tambahin 1-2 poin aja. Saya tahu setiap keluarga punya proses yang berbeda ya. Gak semua orang tua mungkin seberuntung saya. Kenapa saya bilang beruntung? Karena saya punya mama yang jatuh cinta sama Tuhan. Saya tahu gak semua keluarga punya orang tua yang sejatuh cinta itu sama Tuhan. Sejujurnya kalau saya boleh tambahin 1 poin dari sisi anak ya. Harta terbesar dan terindah yang orang tua saya pernah berikan sama saya dan saya syukuri sampai hari ini dengan seluruh hidup saya adalah karena saya lihat betapa mereka mencintai Tuhan. Karena mama saya mengenalkan Tuhan kepada saya. Dan itu jadi awal yang membuat saya pengen tahu Tuhan itu siapa. Saya barusan ditemui orang tua gak lama di sesi sebelumnya yang berkata, aduh anak saya gak mau ikut pelayanan, anak saya gak betah ada di ibadah. Ya saya ngerti, saya juga dulu gak betah ada di ibadah. Tapi saya punya mama yang pantang menyerah, memaksa dan menarik anaknya saudara ya untuk ikut ibadah. Udah pokoknya kamu mau gambar-gambar terserah, kamu ikut ibadah. Sampai saya berapa kali dijemput dari sekolah buat apa saudara? Dijemput loh, ini sekolah belum selesai. Dijemput, biasanya kan orang enak ya kalau orang tuanya jemput karena ada urusan keluarga. Atau jemput karena kita mau liburan, mau pergi kemana gitu ya saudara ya. Kalau mama saya tuh berapa kali jemput sekolah buat apa? Ajak anaknya ikut doa. Dan di mobil saya gini, aduh kenapa sih aku mau di sekolah aja. Kenapa sih aku harus ikut? Enggak kamu harus ikut. Dan ajak doanya doa apa saudara? Doa bahasa roh 3 jam. Saya mau tanya anak-anak muda, siapa yang pernah doa bahasa roh 3 jam? Gak pakai piano, gak pakai pujian penyembahan. 3 jam. Kira berapa? 5 menit saya lihat jam. Ya ampun baru 5 menit. Bosen sebosen-bosennya saya gak bohong saudara. Dan saudara pikir saya langsung dilawat Tuhan di pertemuan pertama boro-boro. Yang ada mami cepetan pulang. Aduh ngapain di sini? Sekian pertemuan kemudian baru saya dilawat Tuhan. Sebentar loh saudara. Cuma sebentar dilawat Tuhannya. Abis itu lihat jam lagi. Aduh. Gak instan gak. Tapi kemarin saya lihat Reels Instagram. Ada videonya. Boleh gak coba PPT saya di ending slide kedua sebelum ending ada videonya. Saya mau kasih lihat sedikit aja karena saya lihat itu saya seperti mengaca dengan hidup saya. Dan saya bilang, oh ternyata ada orang kayak mama saya ya. Saya bilang gitu. Oke, di play bisa keluar suara gak ya? Did you force Christianity on your kids? Check this out. I have 4 kids, and every one of them, they love the church, they love the Lord Jesus. And listen to me, and we forced them. Semua dari mereka mencintai gereja ya, mencintai Tuhan. I don't want to force my kids to go to church. I don't want to do, what? Kenapa mereka mencintai Tuhan? Karena saya paksa mereka. Terus semua jemaatnya ketawa. Turn them off to Jesus. Chill. Terus orang tua bilang gini, kamu gak bisa paksa anakmu kenal Yesus. Nanti mereka gak mau pergi ke gereja kalau dipaksa-paksa. Dan dia bilang begini, bukannya kamu paksa mereka bersihin kamar. Kenapa kamu gak bisa paksa mereka buat kenal Yesus? And the only way to fight them is with the King of Glory. As much as people want to hate on this viewpoint, it's actually biblical. Dan dia bilang, saya lihat ini saya seperti mengaca saudara ya. Dan dia bilang, kamu harus jadi gereja bukan gedungnya. Kamu harus jadi gereja, kamu harus jadi rumah buat anak-anakmu. Bukan sekedar rumah, rumah Tuhan buat anak-anakmu. Karena di luar rumah Tuhan ada banyak iblis, ada banyak kuasa kegelapan yang coba ikat dan kejar anak-anakmu. Kalau kamu gak jadikan mereka rumah Tuhan, maka gak ada satupun anak, walaupun itu anak pendeta terbesar seperti apapun, gak ada satupun anak kebal sama yang namanya ikatan kuasa kegelapan. Gak ada.
Saya terima banyak orang tua konseling dari pasukan. Dan mereka berkata, saya gak tahu ternyata anak saya suka sesama jenis. Saya gak tahu ternyata anak saya itu padahal dulu pelayanan loh. Tapi hari ini dia selalu marah sama saya. Bahkan dia berani lempar barang ke saya. Saya bilang gak ada yang kebal, gak ada. Tapi kalau saya boleh cerita dari sisi keluarga saya, yang saya harap memberkati setidaknya sebagian dari saudara. Sungguh harta terindah yang pernah mama saya berikan adalah mengenalkan saya ke Tuhan. Tadi ada poin beliau yang berkata, kenalkan sama Tuhan dan jadi contoh. Itu betul banget saudara, dan saya lihat. Saya gak perlu lihat hidup orang di jauh sana buat lihat Tuhan bekerja. Saya cukup lihat hidup beliau. Dan itu pun tidak langsung buat saya jatuh cinta sama Tuhan. Butuh sekian tahun saya lihat hidup dia. Setiap kali dia bilang gini, kamu gak pengen dengar suara Tuhan? Ya, mama saya itu waktu dia kenal Tuhan, dia jatuh cinta sama Tuhan. Sekian tahun kemudian Tuhan bukakan telinga rohaninya. Dan dia dengar suara Tuhan dengan sangat jelas. Dia kalau lihat penglihatan tuh kayak film, saudara. Wah, kayak lihat film gak berhenti. Dan saya tahu itu, dan buat saya ya lumayan keren. Tapi hari itu karena saya belum ketemu Tuhan, jadi mama saya tanya, kamu gak mau dengar suara Tuhan? Saya akan jawab karena gak enak sama mama, iya mau, gitu ya. Tapi itu gak dari hati. Gak pengen-pengen banget, gue lebih pengen main, gue lebih pengen nongkrong, gue lebih pengen pacaran daripada dengar suara Tuhan. Ya itu teriakan hati anak muda sejujurnya ya. Tapi beliau terus cerita tentang Tuhan, karena beliau belajar juga dari Engkong Yusak, papahnya Ibu Panglima ya, yang saya juga kenal dekat. Dan dia terus cerita kalau ngalamin apa, tahu nggak Tuhan tadi begini, tahu nggak tadi mami begini, ngalamin ini, Tuhan begini. Saya ngalamin saudara, kalau kita cuma paksa anak ke pelayanan, tapi kita nggak pernah jadi teman cerita, jadi contoh di keluarga, di rumah, maka berapa banyak anak hamba Tuhan ujungnya gak mau jadi hamba Tuhan. Kenapa? Gak ada contoh. Saya tahu menjadi contoh tuh gak mudah ya. Apalagi kalau saudara punya banyak masalah di luar, di rumah engkau mau istirahat, tiba-tiba engkau ketemu anak yang naikin tekanan darah hampir ke kepala ya saudara ya. Tapi tetap harus jadi contoh. Tapi saya mau saksikan, itu awal pertama. Dan banyak hal, sampai satu hari saya sendiri minta sama Tuhan, Tuhan, kalau engkau ada seperti yang mama saya bilang, kalau engkau benar-benar ada, dan itu saya posisi sudah ikut mama saya pelayanan bertahun-tahun saudara. Dan saya sudah dibaptis Roh Kudus udah, tapi saya belum ketemu Tuhan. Sampai satu hari saya bilang, Tuhan kalau engkau benar-benar ada, tolong temui aku. Tolong temui saya. Kalau engkau seperti yang beliau bilang, tolong temui saya. Kalau engkau nyata kayak yang beliau bilang, saya bisa lihat engkau dengan mata saya. Saya bisa dengar suaramu kayak saya dengar orang bicara. Saya bisa rasa disentuh, dipegang. Orang nyata itu bisa dipegang ya saudara ya. Dan kau bisa rasa. Saya bisa rasa jalan sama engkau. Kalau engkau nyata. Gak ada yang ngajarin saya doa begitu. Tapi hari itu tiba-tiba roh Tuhan bekerja. Saudara mungkin gak instan, tapi kita percaya ini tahun akselerasi penggenapan. Engkau cuma perlu lakukan 2-3 langkah. Engkau terima impartasi, terima warisannya. Gak lama anakmu jatuh cinta sama Tuhan. Tapi jadi contoh. Kalau gak dimulai dari kita yang jatuh cinta sama Tuhan, gak mungkin sekonyong-konyong anak kita bisa jatuh cinta sama Tuhan. Lihat hidup kita. Kalau hari ini engkau berkata, aku udah lama gak jatuh cinta sama Tuhan, balik saudara. Engkau dulu yang harus secinta itu sama Tuhan, yang akan buat keluargamu semua dibawa mencintai Tuhan. Dan singkat cerita itu membuat saya mulai kenal Tuhan. Saya ditemui Tuhan sendiri.
tanpa ada satu orang pun hari itu menumpangkan tangan. Hari itu saya ketemu pribadi namanya Cinta. Saya ini kan sebenarnya, kalau dunia bilang dari keluarga broken home, saudara. Mama saya itu udah biayain keluarga dari sejak kami kecil. Ya, saya nggak perlu cerita bagaimana lah. Pokoknya banyak proses di keluarga kami. Saya bisa aja jatuh ke laki-laki lain. Saya bisa aja gonta-ganti pacar karena saya kurang kasih waktu saya kecil. Tapi saya lihat yang namanya kekuatan perjanjian. Saudara bawa anak-anakmu dalam perjanjian. Hari ini engkau di sini sebagai pasukan terdahsyat, apalagi engkau sudah bertahun-tahun mengangkat perjanjian dan sekarang mengangkat sumpah, mengangkat meterai, maka engkau itu ada dalam perjanjian. Bawa anakmu dalam perjanjian. Bawa, tapi engkau dan saya harus hidup dalam perjanjian itu. Saya tadi cerita di belakang, saya ini orang yang mengalami terima efek sumpah Hesed, saudara. Kenapa? Mama saya yang bayar, bukan saya. Beliau jatuh cinta sama Tuhan dan beliau mengikuti Tuhan di tengah semua proses semua yang Tuhan izinkan. Mulai dari hampir di penjara, suami selingkuh, suami kasar dan lain sebagainya. Dan betul, karena papa saya kasar sama mama saya gak pernah menghormati dia waktu saya kecil. Dan saya berjuang untuk menghormati dia dan mengampuni dia. Karena itu setiap ayah-ayah, cintai istrimu dan engkau pasti terima hormat dari anak-anakmu. Papa saya bukannya sering mukulin, gak juga. Tapi saya tahu dia gak hormati mama saya. Dia kasar bicara dengan mama saya. Sampai saya pernah waktu saya mau remaja, saya mulai remaja, mulai timbul gejolak-gejolak emosi. Saya pengen usir dia dari rumah, saya udah gak tahan. Tapi di titik itu saya ketemu Tuhan. Saya ketemu Tuhan. Dan itu bisa membuat otak saya tiba-tiba berubah cara pikir saya. Dan saya terima, saya lihat mama saya bayar begitu rupa. Dan dia terima yang namanya sumpah Hesed. Apa itu? Sumpah kasih setia. Seluruh keluarganya dijamin dalam perjanjian kasih setia Tuhan. Kemanapun kami pergi, apapun yang kami coba lakukan, Tuhan akan tarik balik. Karena itu kasih setia. Saya lihat dalam hidup saya sejak saya kecil, saya belum jatuh cinta sama Tuhan. Saya terima sangat banyak kemudahan. Saya dapat nilai bagus tanpa saya harus belajar susah-susah. Saya dicintai banyak orang, saya dicintai guru-guru saya. Padahal mama saya gak pernah ngejilat guru-guru saya. Ngasih kado aja gak, jarang-jarang, apalagi ngasih duit ke guru saya, gak pernah. Saya juga heran kenapa dari kecil guru-guru saya sayang banget sama saya. Sampai saya pernah, akhirnya saya mau kuliah, saya ketemu guru bule. Ini guru bule gak pernah kenal sama sekali. Tiba-tiba bisa sayang banget sama saya, ketemu saya dan mengusahakan Nancy harus dapat nilai bagus. Loh, itu dari mana kalau bukan Tuhan? Bukan saya yang minta-minta dia diajarin. Dia yang begini, Nancy nilaimu berapa? 7. Enggak, kurang bagus. Ayo kamu harus coba, kamu harus bisa. Sampai semua teman-teman saya bilang, lu kenapa sih anak kesayangan? Emang lu kasih apa ke dia? Gak pernah kasih apa-apa. Tapi itu efek sumpah Hesed. Keluargamu akan terima perkenanan demi perkenanan karena sumpah yang Tuhan beri. Dan ada banyak lagi yang lainnya, saudara. Tapi saya berdoa 2 poin ini aja. Pertama, hubungan dengan anak-anak. Anak ke orang tua ke anak. Dari sisi anak, saya juga gak bisa petantang-petenteng. Saya harus hormati orang tua saya, itu hukum di Alkitab. Saya harus sayangi, saya harus layani. Saya ini, papa saya kan, haleluya puji Tuhan ya. Jadi saya ini orang yang menemani mama saya dari kecil. Kemanapun beliau pergi saya temani. Ada yang sering saya pengen pergi sama teman-teman saya, mama saya bilang gini, jangan pergi sama mami aja ya. Padahal kadang-kadang anak-anak muda ya, gue kan pengen nongkrong gitu sama teman-teman gitu ya. Enggak pergi sama mami aja. Ya sudahlah, dengan setengah hati akhirnya saya temenin juga gitu ya. Tapi saya gak nyesel. Hari ini saya terima warisan banyak. Itu bukan pengorbanan, itu fasilitas dari Tuhan. Dan yang paling saya syukuri sampai kapanpun adalah karena saya ketemu pribadi cinta yang gak akan pernah tergantikan dalam hal apapun di dunia ini.
Pribadi itu membuat apapun yang kita lewati itu gak ada artinya, saudara. Pribadi itu membuat saya gak peduli. Hari ini saya berdoa tentang apa, mungkin saya bergumul soal anak, saudara tahu ya. Saya gak peduli berapa lama Tuhan akan beri, tapi buat saya Dia setia. Dan kalau Dia janji, Dia pasti genapi. Karena Dia Tuhan. Saya kenal Tuhan saya. Saya kenal Tuhan saya. Saya berdoa kerinduan terdalammu sebagai orang tua adalah melihat anak-anakmu berkata, saya kenal Tuhan saya. Dan saya putuskan saya akan mencintai Dia seumur hidup saya. Karena gak ada satu pria pun bisa cintai saya seperti Dia cintai saya. Gak ada satu pria pun seromantis Dia dalam hidup ini. Gak ada satu pria pun bisa berikan semua bahkan yang saya gak pernah katakan selain Dia. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan, saudara. Saya mau sekolah, saya harus dapat nilai di atas rata-rata supaya saya dapat bantuan dari pemerintah. Hari itu saya sekolah di Australia. Dan tiba-tiba Tuhan kirimkan guru-guru yang sangat sayang sama saya. Dan mereka mengusahakan saya mendapat nilai supaya saya diberi bantuan sama pemerintah. Buat saya itu aneh banget sampai hari ini. Karena saya gak pernah kenal mereka, orang tua saya gak pernah kenal mereka. Tapi saya jalan sama Tuhan. Saya jalan sama Tuhan. Dan yang kedua, bawa mereka dalam perjanjian. Saya mau bacain satu ayat sebelum saya kasih ke Bapak Mantu. Boleh slide ke berapa ya? Coba PPT next. Oke, ya. Saudara, ini cerita bukan tentang anak perjanjian yang selama ini kita dengar, tapi dia juga anak perjanjian. Siapa namanya? Ismail. Kejadian 21 ayat 15-18 sampai 18. Ketika air yang di Kirbat itu habis, ini waktu Hagar dan Ismail diusir dari rumah Abraham oleh Sarah. Dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Siapa yang menangis, saudara? Hagar, ibunya yang menangis. Tapi saudara baca ayat berikutnya. Allah mendengar suara siapa? Anak. Yang menangis ibunya. Kok yang didengar suara anaknya? Gak ada tulisannya kan? Allah mendengar suara wanita itu. Gak ya? Allah mendengar suara anak itu. Baca lagi. Baca lagi. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang kau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Kenapa ayatnya berkata Allah mendengar suara anak itu? Karena Ismail ada dalam perjanjian. Dia keturunan Abraham yang pegang perjanjian. Hukum tetap hukum. Walaupun dia bukan anak yang Tuhan mau seharusnya, tapi hukum tetap hukum. Dan ayatnya akan berkata, kenapa hari ini terjadi perseteruan antara Kedar Nebayot dengan anak-anak Tuhan? Kenapa? Karena kesalahan dia. Tapi poinnya di sini, hukum tetap hukum. Kalau engkau bawa anak-anakmu dalam perjanjian, nanti mereka akan ngalamin apapun di luar. Gak tahu, mungkin hari ini pergaulan mereka lagi kacau, saudara. Tapi satu titik mereka teriak, maka Allah mendengar suara doamu yang di rumah. Satu hari dia teriak di pojok jalan dan dia bilang, Tuhan, kalau kau ada, aku udah gak sanggup, aku mau mati rasanya. Mungkin anak berkata begitu. Tiba-tiba suara dengar, Allah mendengar teriakanmu yang berdoa berbulan-bulan, bertahun-tahun di rumah. Dan perjanjian itu berlaku. Tuhan pastikan anakmu tidak akan jauh dari hadapan Tuhan. Bukankah itu kebahagiaan sebuah keluarga?
waktu Tuhan jamin begitu rupa. Amin. Sampai akhirnya saya bertemu sang mantu ya saudara ya, Bapak Rolis Firman. Nanti beliau cerita dari sisi beliau, bagaimana pergumulan beliau hidup bersama 2 nabi katanya ya saudara ya. Akhirnya ketularan juga upah nabi. Nanti dia cerita ya. Sekarang kalau kita nyembah yang lihat taman beliau saudara. Gaya banget emang. Sekarang kalau kita doa, wah saya lihat ada Tuhan bawa ke dalam taman. Saya bilang, wih luar biasa, gue aja belum lihat taman, gue udah bisa lihat taman ya. Upah ini ya menjadi mantu mempelai saudara ya. Tapi sekali lagi, mari jadi contoh dan tarik anakmu. Gak peduli seberapapun mereka menolak hari ini, selama masih bisa ditarik. Kalau bisa masih kecil masih lebih gampang ditarik. Tapi kalau sekarang anaknya udah gede ya gak apa-apa juga ditarik saudara ya. Mungkin berantem dikit ya udahlah. Tapi jangan lupa harus jadi contoh. Lah kalau gak jadi contoh ya tetap gak bisa. Gak bisa saudara. Tadi poinnya bagus banget, terbuka ceritalah kejatuhanmu, cerita. Bagaimana engkau bangkit, cerita. Dan itu akan membuat mereka terbuka. Kalau engkau tanya, ceritain mama dong cowokmu, pasti dia gak mau cerita. Tapi kalau saudara cerita, oh gitu ya mah, pantesan temanku juga begitu. Siapa tuh temennya gitu ya. Hidup sama Tuhan asik. Setiap saudara punya perjalanan berbeda sama Tuhan. Setiap keluarga punya perjalanan berbeda. Tapi perjanjian yang sama, jaminan yang sama, pengenalan akan Tuhan akan selalu menjaga keluarga. Karena Tuhan sejak awal menciptakan keluarga. Bahkan dia sebut Yesus anak Allah. Bukan sekedar sahabat Allah, dia sebut anak. Kenapa? Karena dia sangat suka hubungan keluarga. Yang sampai bisa melayani Tuhan, membawa lawatan di mana-mana dan memenangkan dunia. Amin. Oke, mari Bapak mantu.